wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai beberapa pengunjung Taman Sri Tanjung Banyuwangi tentang seberapa luaskah pengetahuan mereka terkait gotong royong. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya Denada dari Universitas PGRI Banyuwangi. Saya tanya-tanya ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Maaf ya Bu ya. Apa sih yang Ibu tahu tentang gotong royong itu? Gotong royong itu ya saling menolong itu. Masa gotong royong seandainya kita itu ada kegiatan apa gitu, kita kerjasama itu namanya gotong royong itu. Kan untuk meringankan beban maksudnya gitu. Ya. Kalau sendirian kan Susah. Gitu. Kalau bareng-bareng kan enak gotong royong itu. Iya. Terus tujuannya dari gotong royong sendiri diadakan itu untuk apa, Bu? Untuk apa ya? Untuk apa sih? Meringankan kan bareng-bareng dari sini ya ringan. Untuk meringankan beban maksudnya itu udah tujuannya ya. Iya Dino. Iya itu Mbak tujuannya itu. Terus maaf Ibu daerah mana tinggalnya? Rego Jampi. Di daerah Ibu itu masih kental apa gimana gotong royong? Di daerah itu? Kalau daerah saya itu walaupun orangnya di saya itu kurang ya. Kurang. Orangnya individu. Terus, Bahkan kalau itu kan satu kerajaan desa rumah saya itu di dusun kerajaan. iya. Kalau di Babakan tuh dusunnya tapi masuk desa Kedayunan. Kalau dusun Babakannya orangnya memang kompak gotong royongnya. Kalau desa saya nggak ada. Berarti individualis ya, gitu individu, ya, Bu. Ya. Terus kalau ibaratnya ya Ibu misal jadi Pak RT atau Bu RT atau Bu RW gitu ya. Iya. Terus upaya Ibu untuk menyatukan biar gotong royong itu kental kembali itu gimana? Orangnya sulit ya. Orangnya susah di desa saya itu orangnya tuh sulit untuk diajak gitu tuh. Susah orangnya Mbak. Maksudnya udah kayak gitu ya. Maksudnya udah kamu saya kayak gitu orangnya. Berarti Orang-orangnya. kayak di kota-kota Ya, gitu ya, di saya kayak gitu. Bahkan ada waktu itu ada orang mau bangun. Kalau di dusun Babakan tuh dusunnya desa saya itu, kalau saya itu kan dusun kerajaan, itu dusunnya ada pasir datang 1 truk gitu. Iya. Terus orang itu dari dusun itu nempat di desa saya. Ini orang ini gimana sih di sini kok pasir ini belum dimasukin ke dalam, masih di jalan jadi di lorong-lorong kan orang lewat kan susah. Iya. Nah, akhirnya anaknya ngomong, Bu, kalau di desa Kedayunan ini jangan ngomong gitu. Di sini tuh serba uang. Kalau udah ada uang enggak bisa pasir gitu. Kalau di sana ada begitu pasir datang langsung sudah orang itu datang semua. Iya. Nanti cuma dikasih sekedar dibelikan es, ini makan es, udah mau di sana itu. Berarti kalau Di desa saya enggak ada. desa Ibu itu Enggak ada ada kayak uang gitu. ya, ada Iya, gotong ada, royong ya, gitu semua Bu itu ya? serba uang. Oh. Di saya itu enggak ada gotong royong, enggak ada individu orangnya itu. Terus kalau menurut Ibu ya, penting nggak sih gotong royong ini dalam memajukan negara Indonesia ini? Istilahnya apa penting itu sebetulnya itu. Tapi enggak? gimana lah? Kenapa, Bu? Ya karena semua masalah kan bisa bisa terselesaikan kalau itu ada saya tidak bisa ada pekerjaan tidak bisa mengerjakan banyak kalau dibantu gotong royong selesai. Umpamanya punya masalah, coba saya punya teman akrab bisa ngasih jalan keluar kan gitu. Kalau orang individu ya udah kan gitu. Iya, sendiri-sendiri Iya. gitu ya Bu ya. Iya. Iya. Makasih ya Iya, Bu iya, ya. iya. Mohon maaf mengganggu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, mohon maaf ya mengganggu sebentar. Mau tanya-tanya dulu boleh? Oh, sebelumnya ya mohon maaf. Mbak tahu nggak sih apa itu gotong royong? Saling kerjasama untuk mengerjakan sesuatu agar pekerjaannya terasa lebih ringan, lebih mudah. Tujuannya apa? Biar pekerjaannya itu lebih ringan. Terus apa? Memupuk rasa persaudaraan gitu. Mbaknya daerah mana ya kalau tinggal? Dadapan utara. Kalau di
daerah Mbak itu gotong royong itu masih ada apa gimana? Masih ada. Itu diadain setiap 1 minggu sekali apa 1 bulan sekali atau gimana? 1 bulan sekali. Nggak tentu Kan kalau misal ya Mbak ya di daerah kota-kota gitu kan identik dengan sifat masyarakatnya itu yang individualis kan ya. Individualis itu kan kadang sendiri-sendiri, sibuk-sibuk sendiri gitu. Itu kan mestinya kan gotong royong itu kan udah punah. Upaya Mbak untuk melestarikan gotong royong itu di kota-kota itu gimana? Misal Mbak jadi Bu RW atau apa? mengajak warganya Kayaknya ngadain penyuluhan buat kerja ngajak gotong royong bareng gitu. Terus Kerja bakti. gitu. Terus kalau menurut Mbak ya, gotong royong itu bisa memajukan negara apa enggak? Bisa. Alasannya? Soalnya kita saling kerjasama. ya, bersatu. Bersatu gitu ya. Ya udah, makasih ya. Mas. Sama punya gawe ya, Ya. itu tanpa woro-woro. Andai kata satu negor kayu kan tuh bahan bakar itu langsung moro sudah orang-orang itu. Apalagi kita, Mas besok pagi saya punya gawe mohon dibantu, apalagi itu Berarti guyup gitu ya guyup Pak ya, ya? betul. Iya. Apalagi saya andai kata saya nggak punya modal, saya menemukan genteng ya, ganti reng Iya. itu guyup, nggak sama seperti yang di sini kawasan kota, nggak sama. Iya. Ya. Nah, Istri saya kan orang Temenggungan, iya. tapi saya tempatnya di Bedewang sana Songgon. Iya. Terus kalau di kota-kota gitu ya Pak, seperti yang Bapak bilang sendiri tadi kan, orang kota itu kan individualis gitu kan ya, hidupnya Betul. sendiri-sendiri, Iya, sibuk iya. sendiri-sendiri gitu. Kalau misal Bapak jadi kayak ketua RW, kayak intinya staf di daerah Bapak tersebut yang ada di kota itu, upaya Bapak untuk membangkitkan semangat gotong royong masyarakat itu gimana? Ya sebetulnya kalau untuk membangkitkan masyarakat di kota itu sulit kayaknya. Masalahnya orang kota itu sendiri, kalau menurut saya, tapi mohon maaf kalau saya salah, Iya. itu katanya orang Madura tuh nggak ijab itu, nggak peduli sudah sama kehidupan yang sana satu sama yang lainnya begitu. Saya, kamu ya kamu. Iya gitu. begitu. Tapi kalau di kampung saya nggak bisa begitu. Karena apa? Karena saya kan butuh tonggol lah. Kalau mengerjakan sendiri udah punya, apalagi situasi yang sulit kayak begini. Kalau di desa itu enak banget. Enaknya gimana Pak? Enaknya gini. Sekarang kalau saya mau mengerjakan umpama bangunan lah begitu. Iya. Mau gali tuh nggak usah, Cak, umpamanya yo. Besok kan arep gali omah nak bangun. Tulung ana besok gali. Insya Allah podo teko sudah. Yang penting kita siapkan konsumsi itu aja sudah, barokah ada. Tapi kalau di sini kayak sulit. Ya mungkin karena kehidupan di sini. Kalau di kampung saya kan di desa, ya. Dari gotong royong tuh masih kental. Iya. Terus kalau menurut Bapak ya, gotong royong untuk memajukan negara itu penting nggak sih? Seberapa pentingnya gotong royong? Kalau memajukan negara ini ya, kalau gotong royong sebenarnya urusan pemerintah itu ya. Iya. Penting Pak. Iya, penting banget sebetulnya. Alasannya? Ya ini. Semaklum lah, satu kan wong awam, kalau Iya. bicara sama sampean terlalu detail ini. Saya maaf, lulusan saya SD, kelahiran 68. Ya. SMA saja nggak menginjak, saya hanya lulusan sanawiyah itu saja. Makanya kalau ngomong sama sampean saya bingung mau jawabnya. Berarti itu intinya gotong royong itu sangat penting ya Pak buat Penting. memajukan negara itu. Betul, iya. Iya. Apalagi di kampung saya itu masih kental itu gotong royong, ya. Biasanya itu kalau gotong royong gitu, misalnya kayak mau apa ya, kemarin Maulid Nabi gitu Pak, itu kan biasanya kayak ada ndok-ndokan gitu kan ya Pak ya. Itu mesti itu tradisi itu sudah. Iya, itu biasanya masyarakatnya itu gimana
apa harus dipimpin sama RW-nya biar guyup, apa secara otomatis secara pribadinya sendiri kayak buat sendiri gitu, apa gimana? Kalau di rumah itu enggak ya, sekali tanggal diumumkan kan biasa di masjid Ya, tanggal 12 mau mulutan begitu. ya, Itu sudah kayak saya mau orang tani kan di rumah. Iya. Sebelum hari yang mulutan itu sudah siap-siap. Hasil saya harian katakan 50.000 dalam satu hari. Hari ini buat makan 25 yes, untuk mengumpulkan gula, bahan-bahan untuk mulutan itu tadi. Kalau masalah nggak dipimpin sama RT-nya, Mas besok pagi mulutan, nggak gitu. Orang-orang sudah paham semua, sudah Itu tradisi. antusias Iya, ya, Pak ya, sangat sudah antusias. tradisi sudah di sana itu. Masih kental berarti Iya. ya, sangat kental betul. Ya udah, makasih ya Pak ya. Iya, iya, Maaf oke. mengganggu. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Sebelumnya boleh kami tanya-tanya Tanya apa? terkait gotong royong. Boleh. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya Denada dan ini Tirza. Kami dari Universitas PGRI Banyuwangi mau tanya-tanya sedikit tentang gotong royong. Kami mau tanya-tanya ini terkait tugas pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya apa sih yang Ibu ketahui tentang gotong royong? Gotong royong. Ya. Ya kayak kerja bakti gitu itu. Kerja. Saling membantu gitu. Oh, saling membantu. Tujuannya itu apa, Bu? Tujuannya bersamaan. Itu. Kerjakan sesuatu dengan secara bersama-sama. Jadi untuk itu ya agar cepat selesai gitu. Terus biasanya kalau di desa-desa Ibu itu gotong royongnya itu diadakan seminggu apa sebulan apa bahkan mau cuma hari raya aja apa gimana? Kalau ada acara tertentu aja baru diadakan gotong royong. Oh, Kayak ada kemarin kayak Maulid Nabi, kita gotong royong kampung, bersih-bersih kampung kan. Karena ada pengajian bersih-bersih. oh. Jadi hanya acara-acara tertentu Hanya ada gitu. acara tertentu baru kita melakukan gotong royong. Oh. Ya udah, makasih ya Pak, Bu. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya Denada. Saya dari Universitas PGRI Banyuwangi. Saya tanya-tanya ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya apa sih yang Ibu tahu tentang gotong royong itu? Gotong royong. Iya. Gotong royong itu setahu saya adalah salah satu budaya masyarakat Indonesia ya. Iya. Jadi saling membantu di berbagai bidang. Ya kira-kira gitulah. Terus tujuannya gotong royong itu untuk apa menurut Ibu sendiri? Banyak ya. Yang pertama untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu. Misalnya apa ya? Misal gotong royong kayak membersihkan lahan atau apa di antara masyarakat kayak gitu-gitu lah. Ya, biar cepat selesai gitu ya. Ya. Gitu. Terus biasanya kalau di daerah-daerah Ibu itu gotong royong itu diadakan setiap hari apa seminggu sekali apa gimana? Normalnya sih kalau ada kegiatan tertentu ya, jadi nggak tentu waktunya, nggak setiap hari. Yang penting kalau misalnya ada kegiatan yang memerlukan kerjasama bersama-sama baru diadakan gotong royong seperti itu. Oh ya, sebelumnya dengan Ibu siapa namanya? Saya Mita. Iya. Makasih ya Bu ya. Apa sih yang Mas tahu tentang gotong royong itu? Gotong royong kerja kayak model apa? Kerja sama supaya kerjaan lebih ringan. Terus tujuannya gotong royong sendiri itu apa? Kerjaan sih. Memperingan suatu pekerjaan. Terus kalau menurut Mas, pendapat Mas sendiri ya, gotong royong itu penting nggak sih di dalam kehidupan bermasyarakat itu?
penting. Soalnya kan bisa maksudnya tuh kalau tetangga yang nggak kenal bisa kenal kan kayak gitu kan. Terus ya mempererat kayak modal tali silaturahmi ya bagaimana. Ya udah, makasih ya. Mohon maaf mengganggu. Nama saya Tasya Denada dari Universitas PGRI Banyuwangi. Sebelumnya apa sih yang Mas tahu tentang gotong royong itu? Apa ya, kerjasama buat bangun lingkungan lebih bersih aja Tujuannya? ya, supaya lingkungannya lebih bagus, lebih nyaman di tempat itu aja. Terus kalau menurut Mas sendiri ya, gotong royong itu penting nggak sih diadakan dalam masyarakat, terutama yang di desa-desa? Pak, sangat penting soalnya biar apa, kesehatan warga sekitar itu biar terjaga gitu. Terus kalau biasanya ya kan di kota-kota itu kan sifatnya orang-orang itu kan individual gitu ya. Terus biasanya kan nggak ada yang gotong royong gitu. Itu menurut Mas gimana? Pendapat Mas sendiri? Gimana? Ya seharusnya dibentuk gini lah di kota itu supaya ada pengarahan buat warganya bergotong royong gitu. Ya udah, makasih ya Mas ya. Gotong royong Iya. Kalau menurut Bapak itu gotong royong itu apa sih? gotong royong Yang Bapak tahu aja. apa ya? Gotong royong nggak tahu dah Mbak. Di daerahnya Bapak nggak ada gotong royong. Nggak ada, Oh. jarang di desa soalnya. Biasanya di desa kan lebih banyak gitu Pak gotong royong. Biasanya waktu-waktu kayak mau lebaran gitu kan biasanya kerja bakti. Kerja bakti gitu. Iya. Kerja bakti. Iya, itu apa? Kalau menurut Bapak sendiri kerja bakti itu apa? Ya membersihkan lingkungan gitu, Tujuannya? biar bersih. Oh. Berarti kalau di daerah-daerah Bapak itu gotong royong itu diadakan seminggu sekali apa sebulan sekali apa? Bulan sekali kadang-kadang. Itu yang mimpin langsung setiap RT apa gimana? RT Mbak. Jadi kalau gotong royong gitu diarahkan RT-nya sendiri-sendiri gitu ya Iya. Pak? Iya. Ya, makasih ya Pak ya, mohon maaf mengganggu. Permisi. Boleh tanya-tanya sebentar? Sebelumnya mohon maaf ya mengganggu. Nama saya Tasya Denada dari Universitas PGRI Banyuwangi. Sebelumnya apa sih yang Mbak ketahui tentang gotong royong itu? Gotong royong itu adalah saling membantu, kayak tentang kemasyarakatan gitu. Terus membantu kayak apa namanya, kayak gini loh Mbak. Saling membantu saling membantu dengan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan dalam Lingkungannya. Terus tujuan gotong royong sendiri itu apa? tujuannya itu kayak meringankan meringankan apa namanya, pekerjaannya yang dilakukan dalam gotong royong itu sendiri. Kalau Mbak daerahnya mana? Kalipuro. Kalau di Kalipuro itu gotong royong itu diadakan seminggu sekali apa sebulan apa gimana? Itu tergantung ya Mbak, tergantung dari Pak RT-nya, tergantung dari RW-nya gitu. Tapi nggak nentu 1 bulan, 2 bulan gitu, nggak nentu. Kalau misal ada kayak hari raya gitu itu emang nggak gotong royong gitu, biasanya bersih-bersih apa? Habis bersih-bersih masjid mesti. Biasanya itu dipimpin langsung oleh Pak RT-nya. Enggak, itu apa namanya sing mesti Allahu Akbar itu? Salat Heeh. Enggak, takbir itu Mbak yang punya masjid itu. takmir Takmir, heeh. Oh. Terus kalau menurut Mbak ya,
penting nggak sih gotong royong itu diadakan di daerah-daerah gitu? Penting. Alasannya kenapa? Ya dalam apa bisa kayak saling membantu gitu Wak. dalam saling membantu dalam lingkungannya, terus biar tambah lingkungannya tuh bersih gitu Wak. Kalau di sini ya Mbak, di kota ya biasanya kan gotong royong itu kan udah jarang, soalnya kan masyarakatnya individualis semua, kadang sibuk-sibuk gitu, sibuk-sibuk kerja semua kan. Itu menurut Mbak upaya apa sih yang dapat dilakukan agar gotong royong itu tetap ada? Iya. Ya kayak komunikasi gitu untuk kayak RW-nya gitu Mbak, terus saling berkomunikasi dengan warganya gimana caranya itu bisa kompak. Ya bisa kompak terus menjalankan gotong royong itu. Jadi diarahkan Mengarahkan warganya. Makasih ya Iya. Mbak ya, maaf mengganggu. Enggak apa-apa. Mohon maaf ya mengganggu. Saya mau tanya-tanya sedikit boleh? Sebelumnya Bapak tahu nggak sih apa itu gotong royong? Ya sedikit banyak tahu Ya, apa gotong royong itu? yang namanya gotong royong ya. Yang namanya gotong royong yang jelas itu ini dari program apa nanti? Nah, dari mahasiswa Uniba. Uniba. Ya. Yang namanya rasa tenggang rasa ya. Ya. Kalau saya mengamati rasa tenggang rasa di mana seseorang memerlukan bantuan apa yang dia butuhkan dan sesuatu yang timbul dari hati nurani kita sendiri ya, kayak itu kalau saya. Tujuannya gotong royong sendiri itu apa Pak? Tujuannya gotong royong tergantung orangnya ya. Misalkan yang namanya gotong royong satu, terkadang kan manusiawi Ya. perlu dipandang sebelah mata ya. Yang jelas kalau saya pribadi gotong royong itu sesuatu yang hal yang positif ya, Ya. hal yang positif, suatu yang amat penting untuk kepribadian diri sendiri maksudnya. Terus ada yang Terus kalau menurut Bapak ya, ya, gotong royong itu penting nggak sih diadakan di masyarakat itu? sangat penting. Alasannya kenapa Pak? Alasannya masalahnya orang hidup yang jelas nggak bisa tergantung pada diri kita sendiri. Satu ya. Ya. Dua, sudah individu dalam arti yang namanya itu tadi hati tenggang rasa ya. Ketiga, tergantung niat dan tujuannya. Terus kalau misal ya Pak, Bapak tinggal di daerah mana? Saya tinggal di Kecamatan Bangurjo. Kalau di kota-kota besar gitu ya Pak, kan biasanya gotong royong itu udah punah kan ya. Itu menurut Bapak upaya apa yang dapat Bapak lakukan untuk membangkitkan semangat gotong royong itu tadi di kota-kota besar itu? Nah, itu yang sekarang itu sangat penting. Cenderungnya jiwa manusia di era zaman sekarang itu ya termakan dari ambisi. Dua, apa itu, kayak sejenis serakah ya. Iya. Ketiga, gengsi. Iya. Itu faktor dari untuk apa itu sangat minim Di kota-kota. di ya. kota-kota. Terus ibaratnya Bapak jadi apa ya, kayak pejabat ataupun RW di daerah kota-kota itu. Terus gimana sih upayanya Bapak agar membuat masyarakatnya itu guyup lagi untuk gotong royong itu gimana? Itu perlu apa, pendekatan, mediasi, penjelasan kayak perkumpulan ya, atau sejenis apa ya, kayak organisasi apa, kegiatan seperti apa itu, yasinan, seperti kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kebersamaan, perlu kayak itu. Nanti bisa menunjang untuk kesadaran masyarakat untuk ke situ.
Kalau di daerah Bapak, gotong royong Kalau sekarang di itu daerah saya gotong royong agak digalakkan. Masalahnya di desa lain, kalau di kota, di perkotaan ya. iya. Itu biasanya di desa-desa Bapak itu gotong royong itu diadakan seminggu sekali apa sebulan sekali apa gimana? Tergantung, apalagi ya tergantung kebutuhan masyarakat apa itu yang dalam bentuk ada mau kebersihan, ada seseorang yang mau apa itu mendirikan rumah, ya tergantung. Berarti itu kalau ada yang misal kayak mendirikan rumah gitu, kayak bangun-bangun gitu, semuanya bantu Masih, gitu Pak. ya masih kalau Berarti di desa. masih kental ya di Ya sana. masih kental. Makasih ya Pak ya. Oke, terima Maaf kasih. mengganggu Bu. Ya, ya. Makasih. Oke, sukses. Dari beberapa narasumber yang kami wawancarai, dapat disimpulkan bahwasanya gotong royong adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan, meringankan dan mempercepat pekerjaan agar cepat selesai. Penerapan sikap gotong royong. Keluarga merupakan suatu wadah di mana orang-orang berkumpul dan membentuk suatu kesatuan. Keluarga sebagai tempat orang-orang bisa bercerita, bersukacita, dan melakukan aksi-aksi sosial lainnya. Keluarga juga merupakan suatu komunitas kecil sebelum menjadi masyarakat. Mereka dapat berkembang atau menghasilkan keturunan secara terus-menerus. Sifat gotong royong di daerah pedesaan biasanya lebih menonjol dalam pola kehidupan mereka, seperti memperbaiki dan membersihkan jalan atau memperbaiki rumah. Sedangkan di daerah perkotaan, gotong royong dapat dijumpai dalam kegiatan kerja bakti di RT atau di RW, di sekolah dan bahkan di kantor-kantor. Misalnya pada saat memperingati hari-hari besar nasional dan keagamaan. Mereka bekerja tanpa imbalan jasa karena demi kepentingan bersama. Dari sini timbullah rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, sehingga dapat terbina rasa kesatuan dan persatuan nasional. Semangat gotong royong didorong oleh suatu pemikiran, yaitu bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama dengan orang lain atau lingkungan sosial. Pada dasarnya, manusia itu tergantung pada manusia lainnya. Manusia perlu menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Manusia perlu menyesuaikan dirinya dengan anggota masyarakat yang lain. Dari pemikiran inilah timbul suatu kesadaran bahwa kita tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri atau hanya mementingkan ego sendiri. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan suatu kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Penerapan sikap-sikap gotong royong dapat kita bedakan dalam beberapa tingkat dan beberapa lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Penerapan gotong royong pada lingkungan keluarga sangatlah penting karena lingkungan keluarga merupakan suatu dasar menuju lingkungan masyarakat. Pada lingkungan, orang tua sepantasnya memberikan contoh pada anaknya, khususnya dalam hal tingkah laku. Contohnya, seorang ayah dan ibu harus selalu menunjukkan sikap kebersamaan dan saling membantu satu sama lain. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Penerapan gotong royong pada lingkungan sekolah seharusnya dimulai dari sekolah dasar. Umumnya, sifat gotong royong yang sering kita jumpai di sekolah-sekolah dasar yang berada di pedesaan seperti memotong rumput di lapangan atau halaman depan sekolah setiap hari Jumat dan dilakukan oleh seluruh warga sekolah tak terkecuali guru. Yang ketiga yaitu lingkungan kerja. Prinsip bergotong royong paling penting diterapkan adalah di lingkungan pekerjaan. Jika pemimpin hingga karyawan terendah saling bekerja sama, maka apapun kesulitan dalam pekerjaan tersebut akan mudah terselesaikan.
Oleh sebab itu, sifat gotong royong yang kita pelajari dari lingkungan keluarga dan sekolah ada baiknya kita terapkan di lingkungan pekerjaan. Di lingkungan ini juga kita dituntut untuk saling menghargai orang lain, sebab kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Ada orang yang staminanya tinggi dan ada juga orang yang staminanya rendah. Yang keempat yaitu lingkungan masyarakat. Prinsip bergotong royong juga perlu kita terapkan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, jika ada tetangga kita yang sedang berduka, maka kita harus ambil bagian untuk menolongnya, seperti ikut serta dalam menyediakan hidangan bagi para keluarga yang berduka. Hal ini sangat penting karena semakin tinggi rasa solidaritas kita dan rasa bergotong royong kita akan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Sebab jika kita sudah menanamkan sifat gotong royong yang mampu akan bergotong royong bersama-sama menolong dan mendukung saudaranya yang kurang mampu, jadi segala hal yang kita lakukan dengan bergotong royong, maka akan mempermudah tujuan yang ingin kita cepat dengan hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah C. Tujuan pokok bergotong royong. Tujuan dari bergotong royong sama dengan tujuan dari Pancasila, yakni yang tertera pada Undang-Undang 1945, alinea keempat, dan bermanfaatnya bagi kita untuk melakukan tujuan dari Pancasila adalah untuk dapat menciptakan suatu kenyamanan dengan saling menghargai agama dan keyakinan masing-masing individu, meningkatkan beban waktu dan biaya suatu pekerjaan, meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama, menambahkan kokohnya rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan ekonomi bersama, meningkatkan keamanan dari kenyamanan bersama, mempererat rasa kekeluargaan. D. Peranan Pancasila dalam bergotong royong. Pancasila memiliki kedudukan sebagai filsafah atau pandangan hidup sebagai dasar negara dari sebagai ideologi bangsa Pancasila. Setiap filsafah sejatinya menuntut dan bertujuan arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dalam aktivitas hidup serta kehidupan di segala bidang. Pancasila sebagai dasar negara sejatinya Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Singkatnya, Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penentu listar yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Menerapkan nilai-nilai atau kelima sila pada Pancasila dengan sifat bergotong royong. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal, transendental, dengan penting sebagai fundament etik kehidupan bernegara. Indonesia bukanlah negara sekular yang ekstrim yang memisahkan agama dan negara dari berpentesi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat atau komunikasi. Negara harus melindungi dan mengembangkan kehidupan bersama. Sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik sehingga berkaitan dengan penguatan etika sosial. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam dan sifat-sifat sosial manusia, yaitu bersifat horizontal, dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip internasionalisasinya harus berjiwa gotong royong, yakni yang berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Prinsip kebangsaan yang luas yang mengarah pada persaudaraan dunia itu dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Kedua, nilai persatuan. Nilai-nilai persatuan bersumber dari internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini. Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan.
Prinsip kebangsaan harus berjiwa gotong royong, yakni mampu mengembangkan persatuan dari aneka perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau menolak persatuan. Musyawaratan. Nilai-nilai permusyawaratan sebagai semangat menjunjang tinggi kedaulatan rakyat adalah aktualisasi dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan, yakni semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Prinsip demokrasinya harus berjiwa gotong royong atau mengembangkan musyawarah, mufakat, bukan demokrasi yang dikte minoritas, elit, penguasa, pemodal, atau minukorasi. Sosial. Nilai keadilan sosial menurut Pancasila yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai cita-cita kebangsaan, serta demokrasi pemusyawaratan itu memperoleh kepenuhan, artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Prinsip kesejahteraannya harus berjiwa gotong royong atau mengembangkan partisipasi dan emanipasi di bidang dan ekonomi dengan semangat kekeluargaan. Bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme, kapitalisme, bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme. Satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditukar dengan perwujudan keadilan sosial dan kehidupan kebangsaan. Kesimpulan, gotong royong merupakan suatu istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang kita inginkan. Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Pancasila merupakan sumber jati diri kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan bergotong royong. Sebab, jika kepribadian kita bagus, maka keinginan untuk semangat bergotong royong akan semakin tercipta di negara kita ini. Maka dari itu, apa yang dicita-citakan dari Pancasila akan semakin mudah dan cepat kita capai jika kita melakukannya dengan bergotong royong.